Ya, Pembangunan misalkan di Jakarta, Pak, pembangunan gedung, itu dari jurusan teknik mesin ada nggak, Pak, yang ikut ngebangun? Contohnya misalkan dia sebagai ituin engineering yang ada di gedung tersebut. Kira-kira ada nggak itu, Pak? ya, untuk teknik mesin, misalnya pembangunan gedung itu instalasi ya, instalasi gedung ya bisa ada dari teknik mesin, misalnya untuk masalah instalasi pipanya. Jadi kalau misalnya gedung tersebut bertingkat ya, atau gedung hotel ya, atau gedung hotel lah ya, misalnya yang sampai 10 apa 10 ada sampai 20 lantai, 20 tingkat. Di mechanical engineering ya membutuhkan itu, seperti misalnya untuk merancang bagaimana aliran air yang sama ketika pada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 di dalam kamar hotelnya atau di dalam ruangan tersebut bisa memiliki tekanan yang sama dan stabil. Nah, di situ kan ada fluidanya atau fluid mekaniknya, berapa nilai tekanan yang harus dipasang atau tekanan yang harus diukur atau dikondisikan supaya nilai tekanannya sama. Kemudian bagian yang lain ya di fluid mekanik itu misalnya untuk desain dari rancangan gedung ya, konstruksinya ada yang mungkin pernah melihat ya, ketika gedung tersebut dirancang dengan tinggi sampai puluhan meter, memiliki konstruksi yang sedikit unik. Artinya misalnya di sisi kiri atau pojok sudutnya itu ada lengkungan atau ada radius ya. Tujuannya itu ya tadi kalau misalnya gedung tersebut dalam kondisi ketinggian yang cukup tinggi, tekanan yang diterima oleh gedung memiliki nilai yang bervariasi. Nah, variasinya itu ya disebabkan oleh tekanan dari fluida. Fluidanya yaitu adalah fluida udara, angin. Ketika di lantai 1 dengan di lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan seterusnya ya sama seperti membayangkan menaikkan layangan ya atau bermain layangan ya, kalau misalnya layangan dilayangkan dengan ketinggian 10 meter, dengan ketinggian 20 meter, dengan ketinggian 30 meter, apa yang dirasakan? Yang pertama, misal kalau ketinggiannya 5 meter, ya tali yang dipegang atau yang digunakan kan tarikannya juga tidak terlalu kuat atau tidak terlalu besar. Nah, sama halnya juga dengan itu, dengan gedung bertingkat, jembatan berhubungan dengan fluid mekanik. Ya, poinnya adalah ya membutuhkan basic knowledge dari fluid mekaniknya. Bagaimana mendesain bangunan tersebut supaya bisa berdiri kokoh dan kuat serta aman ketika ada hal-hal yang mempengaruhi gedung tersebut. Ya, oke. Jadi ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Di bagian ini tadi ada cerita mengenai fluida non-Newtonian ya, atau Newtonian fluid. Di bagian tersebut ada apa yang membedakan antara non-Newtonian dengan fluid non-Newtonian. Untuk fluida non-Newtonian ini berhubungan dengan nilai shear stress atau berapa besar nilai tegangan geser yang diberikan kepada fluida tersebut.
Lalu tegangan ini memiliki hal yang variasi ya, berbeda. Untuk tampilan di layarnya sudah masuk untuk share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, jadi ini ada short video ya. Short video itu banyak ya. Nanti bisa saya mengambilnya, menuliskan kata kunci, keyword di live streaming YouTube. Ketik aja kata kunci Newtonian versus non-Newtonian. Apa perbedaan antara fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Nanti banyak penjelasan. Salah satunya di bagian ini, ketika kata kunci diketikkan, akan keluar muncul fluida Newtonian dan non-Newtonian. Oke, kita coba lihat secara bersama sekitar berapa ya, 8 menit short video singkat dari fluida Newtonian versus fluida non-Newtonian. Here we have ketchup and cornstarch with water, but why do their motions act differently? And here we have some water with food coloring, which has even more motion than the two previous fluids. The difference comes down to Newtonian and non-Newtonian fluids, where water is a Newtonian fluid and the ketchup and cornstarch with water are non-Newtonian fluids. A Newtonian fluid is a fluid that experiences shear stress that is linearly correlated to the strain rate. A non-Newtonian fluid is a fluid where the viscosity varies based on applied stresses. Mathematically, for an incompressible Newtonian fluid, the shear stress is the absolute viscosity times the partial derivative of the velocity with respect to the height of the liquid, whereas the non-Newtonian fluid's shear stress is the apparent viscosity with relations to the shear rate. But here, apparent viscosity is a variable dependent on shear stress. Here, let's have a closer look at the difference between Newtonian fluid and a non-Newtonian fluid in terms of the relation between shear rate and shear stress. For a Newtonian fluid, its shear rate and shear stress relate linearly. However, non-Newtonian fluids do not behave the same way. Specifically, they tend to have exponential character. Here are the typical curves for a shear thickening fluid, also known as dilatant fluid, and a shear thinning fluid, also known as pseudoplastic fluid. Now we will compare the differences between shear thinning and shear thickening fluids. Shear thinning is the behavior when a fluid becomes less viscous as shear stress is applied, while shear thickening is the behavior where a fluid becomes more viscous as shear stress is applied. Quantitatively, for shear thinning fluids, its shear stress is proportional to its shear rate to the nth power, where n is always less than 1. Shear thickening fluids have the same proportion relation, but n is always greater than 1. Now, let's take a look at the microscopic view. For shear thinning fluids, the particles are randomly scattered when at rest, and once they start to flow, the particles would disorient themselves in a more uniform way, which results in a reduced amount of intermolecular interactions. For shear thickening fluids, the particle would randomly scatter with little intermolecular interaction when at rest, and once they start to flow, the particles would disorient themselves in a more compact way that is thermodynamically favored. The pink substance here is a non-Newtonian fluid which is made by mixing cornstarch, water, and a little food coloring for visibility. This substance is more commonly known as oobleck and is great for showing shear thickening. So previously, I was poking the oobleck very quickly on the right, while on the left, Tiffany is poking the oobleck very slowly. Now, I'll be poking the oobleck with the video filmed in slow motion to better visualize what's going on. While I'm tapping the oobleck quickly, I can't really break the surface, and you'll notice that there isn't much residue on my fingers. When I poke the oobleck very slowly, my finger sinks into the substance with ease.
Next, I'm going to tap quickly again, and you'll notice that my fingers can no longer break the surface. This is due to the relationship between shear stress and du over dy, which is velocity over a distance. When tapping quickly, I'm applying a high velocity over a short distance, which will result in a very high shear stress, which is what makes it difficult for me to break through the fluid. When I tap slowly, I can get through more of the fluid because the shear stress will be relatively low. Another way to phrase this is if I tap quickly, I don't give the particles enough time to move out of the way. But if I tap slowly, I give them more time to make way for my finger. Next, we drop a golf ball into the oobleck to see how it'll sink into the fluid. When played in slow motion, you'll notice that it looks like the golf ball lands on a solid surface. Again, this is due to the relationship between du over dy and shear stress. After it lands though, the golf ball slowly begins to sink into the fluid. It is now allowed to sink because its velocity is very slow and the cornstarch particles have more time to move out of the way. After some time, the golf ball will be almost completely submerged. Here we have water with food coloring in a pipette compared to ketchup in a pipette. Intuitively, when we squeeze the pipette with the red water, it squirts out, hits the plastic, and flows down into the cup. When we squirt the ketchup out, it flows out like a liquid, but when it hits the plastic, it just sticks there instead of flowing down into the cup. The reason for this is that the ketchup is a non-Newtonian fluid that reflects shear thinning behavior. This is essentially the exact opposite behavior that we would expect to see in the oobleck. This means that when a large velocity over a short distance is applied to the ketchup, it'll act more like a liquid rather than a solid. This is why when we squirt the ketchup out of the pipette, it acts like a liquid, but once it hits the plastic plate, it'll act more like a solid because now the velocity is very slow. We could calculate the non-Newtonian fluid's shear stress and apparent viscosity by utilizing the power law. Here is an example curve for a shear thinning fluid. As you might notice, the shear rate is on the x-axis instead of shear stress now, because shear rate is normally the one to be measured. By combining the equations of shear stress and apparent viscosity, we could have a character value k, which is the consistency coefficient. K is similar to apparent viscosity, but they do have different units. By applying the line function to all the terms, we could get a linear function, similar to y equal to ax plus b, where ln k is the y-intercept and the n is the slope. This also applies to shear thickening fluids, where n is greater than 1. With known n value, we could easily calculate the apparent viscosity with respect to shear rate. As the following graph shown, the shear thickening fluid becomes more viscous and the shear thinning fluid becomes less viscous as shear stress is applied. Usually, a fluid with a huge range of apparent viscosity is non-Newtonian fluid. Here are some examples of fluid viscosity. Do notice that the apparent viscosity has the same unit as absolute viscosity. From the table, we could tell that benzene and mercury are Newtonian fluids, while honey and chocolate are non-Newtonian fluids. An example of a shear thinning fluid would be the saliva of frogs. The frogs' tongues are able to stick to the prey because their shear thinning saliva is extremely viscous when still, and becomes 50 times less viscous when accelerating. Scientists have calculated that when the tongue is retracting, the force applied on the insect could reach 12 times that of gravity. This is also similar to paint, which adheres to the wall when you are not brushing it. An example of a shear thickening fluid is a special gravy that the US Air Force has been developing, which is similar to the oobleck used in our experiment. It could potentially replace traditional steel body armor and is much lighter to wear. The fluid is able to catch bullets of 9mm fire and even a 0.44 Magnum bullet, which is heavier and has a very high velocity.
Ya, jadi itu yang tadi ilustrasi dari short video mengenai Newtonian fluid atau fluida Newtonian dengan fluida non Newtonian. Untuk fluida Newtonian, fluida Newtonian atau fluida non Newtonian, di fluida Newtonian ini contohnya adalah water, air ya, air mineral itu masuk ke dalam kategori fluida Newtonian. Kemudian untuk fluida non Newtonian seperti cat tembok, cat dinding, cat mobil, saus tomat ya, atau saus kecap, itu masuk ke dalam kategori non Newtonian. Nah, seperti apa karakteristiknya untuk yang tadi nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Untuk fluida Newtonian ini, fluida Newtonian ialah fluida yang mengikuti hukum Newton. Jadi ada hukum Newton itu ada berhubungan dengan gaya F ya, fungsi F atau gaya, tentang viskositas. Viskositas itu adalah kekentalan dari fluida tersebut. Apakah fluida tersebut memiliki high viscosity atau low viscosity, viskositas yang tinggi atau viskositas yang rendah, atau memiliki kekentalan yang tinggi atau kekentalannya rendah, sangat encer. Viskositas disebut fluida Newtonian. Hukum Newtonian tentang viskositas kalau dituliskan seperti ini dengan nilai ini, tegangan geser dengan namanya itu shear stress. Lalu viskositas fluida, kekentalan dari fluida berapa nilainya, dibagi dengan laju regangan. Nah, memahami dari persamaan ini atau rumus yang dituliskan, regangan itu dipengaruhi oleh, ini ada persamaan ya, persamaannya, tegangan geser, laju regangan atau du per dy, laju regangan ini dipengaruhi oleh gaya yang bekerja pada fluida tersebut ya. Gayanya ada Newton atau nilai F ya, nilai F-nya. Berapa besar nilai F yang bekerja pada fluida tersebut. Kemudian nilai F ini memberikan pengaruh terhadap tegangan geser yang terjadi atau shear stress yang diterima oleh fluida tersebut. Lalu fluida Newtonian, semua gas dan kebanyakan zat cair yang memiliki rumus molekul sederhana adalah fluida Newtonian, yang di bagian ini untuk gas dan fluida cair yang memiliki rumus molekul sederhana merupakan fluida Newtonian. Nah, kemudian yang kedua tadi ada Newtonian dan non-Newtonian, berarti kebalikan ya. Non-Newtonian, fluida tidak mengikuti hukum Newtonian tentang viskositas disebut fluida non-Newtonian. Contoh dari fluida non-Newtonian ini adalah campuran yang kompleks seperti nilai pasta. Pasta itu ya odol atau pasta gigi, jelly, minuman yang sering digunakan ada jelly, larutan polimer, lumpur. Lumpur juga masuk ke dalam kategori fluida non-Newtonian. Kemudian kalau di
terjemahkan ke dalam grafik, ini ada grafiknya, hubungan antara shear stress dengan DU per DY, laju ini ya, laju kalau DU per DY itu laju regangan atau gradien kecepatan, Shear stress nilainya ini disimbolkan, kemudian laju regangan bagian ini nilai tersebut untuk fluida Newtonian. Nah, ini ada fluida Newtonian ya, dituliskan itu berbanding lurus. Berbanding lurus itu artinya ketika gaya yang diberikan besar, maka shear stress-nya juga mengalami nilai yang sama ya. Tapi ada untuk fluida non Newtonian, ya ini ada yang masuk ke dalam kategori fluida Newtonian. Ini adalah fluida non Newtonian, Bingham plastik, kemudian pseudoplastik, dilatan, ini juga masuk ke dalam kategori fluida non Newtonian. Memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi ketika ada laju regangan atau shear stress, rate of shear yang diberikan DU per DY, maka nilai shear stress-nya untuk fluida dilatan ya, non Newtonian ini memiliki nilai yang berbeda. Misalnya rate of shear-nya, laju regangannya besar, tetapi tegangan gesernya kecil. Ya, sama seperti yang ilustrasi di video tadi, ketika tangan digerakkan dengan cepat atau telunjuk digerakkan dengan cepat, maka fluida tersebut sulit untuk ditembus shear-nya atau tegangan gesernya. Tapi kalau gerakan tangannya atau telunjuk tersebut bergerak dengan pelan atau perlahan, maka akan terjadi shear stress atau tegangan geser. Jadi fluida tersebut akan mengalami pergeseran atau bergerak ke sisi kiri, sisi kanan, ke depan, atau ke bagian belakang. Nah, itu merupakan karakteristik dari fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Kemudian karakteristik fluida non-Newtonian tidak bergantung waktu. Jadi tidak bergantung waktu itu ya, kalau misalnya waktu gerakan gaya yang diberikan cepat dengan waktu yang perlahan itu tidak berbanding lurus. Bingham plastik mampu menahan tegangan geser. Jadi ada tadi grafik ya, grafik di bagian ini ada, nah ini ada Bingham plastik. Ini masuk ke dalam kategori fluida ini ya, fluida non Newtonian. Memiliki karakteristik tidak bergantung pada waktu, ialah mampu menahan tegangan geser. Jadi tegangan geser yang kecil, namun akan mudah mengalir pada tegangan geser yang lebih besar. Dalam kategori ini seperti pasta gigi, jeli, dan lumpur ya. Pasta gigi ya, lihat aja odol ya atau Pepsodent, itu merupakan pasta gigi. Mampu menahan tegangan geser yang kecil, namun akan mudah mengalir pada tegangan geser yang lebih besar. Jadi ya bisa dibayangkan kalau misalnya menekan pasta gigi, ketika pasta gigi tutupnya dibuka tutupnya, lalu dibalikan, pasta gigi tersebut tidak akan tumpah, artinya tidak akan mengalir, bahkan tetap berada di dalam
atau pepsoden tersebut akan berada tetap di dalam tempatnya. Tetapi ketika diberikan tegangan geser yang besar, artinya ditekan atau dipencet atau dilipat tempat pasta gigi tersebut, maka pasta gigi atau pepsoden atau odol tersebut akan keluar dari tempatnya. Nah, ilustrasi seperti ini merupakan masuk dalam kategori non-Newtonian. Jadi kalau misalnya fluida Newtonian, misalnya contohnya water atau air, dimasukkan di dalam gelas, kemudian gelasnya dimiringkan atau dibalikkan posisinya dari posisi atas, dibalikan, ya air tersebut akan tumpah keluar dari gelas. Tetapi kalau non-Newtonian bisa saja tidak tumpah atau tidak keluar ketika gelas tersebut dibalikan, ya sama seperti pasta gigi atau pepsoden. Jadi kalau tutup pepsoden dibuka, lalu pepsodennya dimiringkan tegak lurus dengan tutup di bawahnya dibuka, maka pasta gigi tidak akan keluar dari tempatnya. Nah, tetapi kalau misalnya di dalam wadah tersebut isinya adalah fluida Newtonian, fluida cair berupa air, di dalam pepsoden atau pasta gigi tersebut diganti dengan fluida Newtonian, maka air tersebut akan tumpah ketika dirubah posisinya. Nah, ini yang dimaksud dengan Bingham plastik. Kemudian ada pseudoplastik masuk dalam kategori seperti larutan, ada larutan polimer, kemudian blood itu artinya darah itu masuk ke dalam kategori fluida non-Newtonian, darah yang ada di dalam tubuh manusia, darah hewan, darah binatang, sapi, kambing, itu juga masuk ke dalam kategori fluida non-Newtonian. Lalu dilatan fluid, viskositas meningkat dengan meningkatnya gradien kecepatan, contohnya seperti adonan tepung kanji dan adonan pasir. Nanti coba saja bisa dipraktekkan atau dilakukan eksperimen. Coba saja buat adonan tepung menggunakan menggunakan tepung kanji, lalu coba tepung tersebut dipukul, yang adonannya sudah dicampur dengan air sehingga menjadi adonan tepung, dipukul dengan keras. Apakah pukulan keras tersebut bisa menyentuh dasar dari wadah? Nah, kenapa hal itu dimasuk dengan dilatan fluid? Viskositas akan meningkat, artinya nilai kekentalannya akan menjadi kental dengan meningkatnya gradien kecepatan. Di sini ada bagian yang di bold, dicetak tebal. Gradien kecepatan itu artinya ada kecepatan force atau gaya dari luar yang sangat cepat menghantam atau memberikan impact terhadap fluida tersebut. Maka untuk fluida dilatan fluid, nilai viskositasnya mengalami peningkatan. Nanti coba saja dilakukan eksperimen percobaan menggunakan tepung kanji, lalu coba tepung tersebut dipukul dengan tangan atau ditepuk dengan sangat cepat di dalam wadah tertentu. Apakah tangan tersebut bisa dengan mudah menyentuh bagian dasar dari wadah tersebut? Ternyata tidak bisa dilakukan karena ada nilai viskositas mengalami peningkatan jika menerima nilai gradien kecepatan yang tinggi. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan mengenai karakteristik dari fluid mekanik untuk fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Nanti yang sudah bisa bergabung di virtual Zoom, di virtual Edmodo,
Virtual Class Edmodo bisa mendownload e-booknya atau buku dari yang tadi diinformasikan untuk beberapa buku fluid mekanik. Mengenai teori-teori dasar dari fluid non-Newtonian dan fluid non-Newtonian, ya baca kembali di buku e-book tersebut, ya ketik saja kata kuncinya Newtonian atau non-Newtonian, nanti akan keluar penjelasan atau rumus-rumus yang dipergunakan untuk menjabarkan dari fluid Newtonian dan non-Newtonian. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada diskusi yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup untuk pertemuan malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.